Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang kisah Nabi Musa asal AS Prat 6 dengan judul akhir dari pertarungan dengan akhir dari pertarungan dengan Firaun. Jadi di suatu hari Nabi Musa datang ke istana Firaun, dan di situ Nabi Musa bilang kepada Firaun untuk segera taubat, untuk segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ Firaun tetap gak mau, tetap kekeh, tetap pada pendiriannya untuk ngajak Nabi Musa untuk beriman kepadanya. Karena waktu itu kaum Mesir lagi dikasih azab sama Allah, kemarau panjang. Di situ hasil panen mereka gagal, nggak ada hasilnya. Terus akhirnya Firaun minta kepada Nabi Musa untuk segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera menurunkan hujan agar hasil panen mereka bagus, biar hasil panen mereka ada hasilnya. Dan akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar kaum Mesir itu bisa segera diturunkan hujan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menuruti permintaan dari Nabi Musa, dan akhirnya kota Mesir akhirnya diturunkan hujan, dan akhirnya hasil panen mereka berhasil. Tapi di situ mereka mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap gak bertaubat kepada Allah. Mereka tetap sombong, tetap semena-mena memperlakukan kaum Bani Israel. Dan akhirnya di situ Allah kasih azab. Allah datangkan katak-katak di seluruh rumah mereka. Allah kasih tanaman mereka kutu, belalang, terus kupu-kupu yang membuat hasil panen mereka gagal. Tapi di situ Nabi Musa tetap gak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya besokannya Nabi Musa dan Bani Israel akhirnya memutuskan untuk pergi, untuk meninggalkan Mesir. Dan akhirnya Nabi Musa dan kaum Bani Israel akhirnya pergi meninggalkan Mesir. Tapi mereka bingung, mereka mau meninggalkan Mesir, tapi di situ laut, mereka nggak bisa nyebrang, nggak bisa melewati laut. Akhirnya
Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih petunjuk kepada Nabi Musa untuk untuk segera membelah lautan itu dengan tongkatnya. Dan akhirnya di situ tongkatnya, akhirnya di laut itu ada sebuah jalan yang buat dipintasin Nabi Musa dan kaumnya dan kaum-kaum Bani Israel. Dan akhirnya mereka jalan melewati lintasan laut, dan di situ kaumnya Firaun dan kaumnya melihat Nabi Musa dan Bani Israel sedang lewat. Tapi di situ akhirnya Allah Subhanahu wa taala di situ Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, tapi untuk kaum Firaun dan kaumnya, Raja Firaun dan kaumnya tidak selamat, karena tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka di laut. Tapi sebelum Raja Firaun dan kaumnya tenggelam di Laut Merah, sebelum itu Raja Firaun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Firaun baru sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya Raja Firaun gak diterima sama Allah. Akhirnya Raja Firaun dan kaumnya tidak selamat, dan mereka tenggelam di Laut Merah. Dan akhirnya Raja Firaun dan kaumnya meninggal mati di Laut Merah. Dan akhirnya Bani Israel dan Nabi Musa dan Bani Israel tanya ke Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, apakah Raja Firaun dan kaumnya masih hidup?" Terus kata Nabi Musa, "Wahai kaumku, Raja Firaun dan kaumnya tidak akan selamat, dan aku yakin bahwa Raja Firaun dan kaumnya bakal mati, bakal tenggelam di Laut Merah." Terus para kaum Bani Israel, alhamdulillah. Berarti benar kalau misalkan Bani Israel kalau misalkan kaumnya Firaun dan Raja Firaun bakal tidak selamat dan bakal tenggelam di Laut Merah. Terus kata Nabi Musa, iya benar wahai kaumku, Raja Firaun dan kaumnya tidak akan selamat, dan mereka bakal meninggal, bakal mati di Laut Merah. Dan azab pedih itu memang nyata, dan Allah Subhanahu wa taala bakal
bakal membuat jasad mereka utuh dan cerita Raja Firaun yang tenggelam di laut itu memang adanya, memang benar, memang nyata. Jadi hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal ini, dari cerita ini adalah yang pertama, kita nggak boleh sombong. Yang kedua, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika kita sudah bertaubat, kita harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke akun-akun sosial media yang kalian punya. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau kalian yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terus share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen video apa lagi yang kalian mau dari aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you next time to my video. Bye bye.